Dugaan permainan izin tambang yang seret Bahlil Lahadalia, KPK hingga DPR beri respons. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat ini tengah diperbincangkan gara-gara disebut-sebut terlibat dalam permainan izin tambang nikel. Bahlil diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Ia diduga mencabut dan menerbitkan kembali izin usaha pertambangan, IUP, dan hak guna usaha, HGU, dengan imbalan miliaran rupiah. Adapun informasi awal mengenai kasus yang menyeret Bahlil ini bersumber dari laporan majalah Tempo. Terkait informasi keterlibatan permainan izin usaha tambang, Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, telah memberikan responsnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan pada Rabu, tanggal 6 Maret tahun 2024, mengatakan bahwa pihaknya mulai menelaah informasi tersebut. Meski begitu, Alex menyebut belum ada rencana pemanggilan Bahlil dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Alex berharap agar wartawan majalah Tempo bisa memberikan sedikit petunjuk kepada lembaga anti rasuah tersebut. Diterangkan oleh Alex bahwa KPK tengah menggali informasi dari berbagai sumber, termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Investasi. Seperti informasi mengenai proses pengawasan bisnis nikel, pengawasan pencabutan izin tambang nikel, dan lain sebagainya. Sebagai informasi, sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS, Mulyanto mendorong KPK agar memeriksa Bahlil. Hal ini terkait dengan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dipimpin Bahlil. Mulyanto menerangkan, harusnya tugas soal perizinan tambang masuk domain Kementerian ESDM bukan Kementerian Investasi. Menurut Mulyanto, keberadaan Satgas tersebut juga syarat kepentingan politik. Terlebih satuan itu dibentuk menjelang pemilihan Presiden 2024. Pihaknya curiga Satgas itu dibentuk sebagai usaha untuk legalisasi pencarian dana pemilu. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia tengah menuai sorotan gara-gara dugaan keterlibatannya dalam permainan izin tambang. Hal ini bermula dari investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo. Adapun terkait produk jurnalistik tersebut membuat Bahlil menyatakan tak terima dan melaporkannya ke Dewan Pers. Bahlil menilai laporan tersebut tidak memenuhi kaidah jurnalistik karena berisi fitnah. Dugaan permainan izin tambang ini bersumber dari Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Bahlil diketahui saat ini menjabat sebagai Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BPKM di Kabinet Presiden Joko Widodo Wapres Maruf Amin. Sebelum masuk ke pemerintahan, Bahlil merupakan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI periode 2015-2019. Bahlil kecil rupanya hidup di keluarga sederhana. Ibunya merupakan buruh cuci, sedangkan sang ayah adalah kuli bangunan. Bahlil merupakan anak kedua dari 9 bersaudara, namun seorang saudaranya meninggal dunia. Untuk menyambung kehidupannya, Bahlil membantu orang tuanya untuk berjualan kue. Kemudian setelah SMA, Bahlil beralih menjadi sopir angkot. Meski hidupnya penuh perjuangan, namun pria kelahiran Banda, Maluku ini tak melupakan pendidikannya. Selepas SMA, Bahlil pindah ke Jayapura, Papua untuk berkuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Port Numbai. Semasa kuliah, Bahlil mulai terjun ke dunia usaha dan bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Melalui organisasinya di HIPMI, Bahlil mengenal sosok Presiden Joko Widodo. Kedekatannya dengan Jokowi membuat ia tergabung dalam tim kampanye nasional atau TKN Jokowi Maruf pada Pilpres 2019. Hingga akhirnya ia ditunjuk sebagai Kepala BKPM pada 2019 dan berstatus sebagai Menteri pada 2021 setelah Jokowi meresmikan Kementerian Investasi. Komisi 7 DPR RI mengaku kerap menerima keluhan dari Asosiasi Pengusaha Tambang soal Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto Selasa 5 Maret. Sugeng mengungkapkan pihaknya mendapat informasi bahwa Satgas tersebut kerap melakukan penyelewengan soal pemberian izin tambang. Dikatakan olehnya, salah satu laporan menyebutkan bahwa
Apabila ingin menghidupkan kembali izin yang dicabut, maka harus membayar sejumlah uang atau bahkan meminta saham. Lebih lanjut dikatakan oleh Sugeng ada pula yang izinnya tiba-tiba dicabut tanpa adanya argumentasi yang jelas. Menurut Sugeng, sejak awal Komisi 7 sudah menyatakan keberatannya atas pembentukan Satgas ini. Namun Kementerian Investasi tetap membentuknya dengan dalih agar bisa memberikan kepastian hukum soal izin usaha tambang. Sugeng menilai yang terjadi saat ini justru Satgas tersebut dianggap kontraproduktif. Adapun dalam waktu dekat, Komisi 7 akan memanggil Bahlil untuk diminta klarifikasi dugaan penyelewengan izin tambang. Terkait informasi keterlibatan permainan izin usaha tambang, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memberikan responsnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan pada Rabu 6 Maret mengatakan bahwa pihaknya telah menelaah informasi tersebut. Meski begitu, Alex menyebut belum ada rencana pemanggilan Bahlil dalam waktu dekat. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia saat ini tengah diperbincangkan gara-gara disebut-sebut terlibat dalam permainan izin tambang nikel. Bahlil diduga menyalahgunakan wewenangnya sebagai Kepala Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi. Ia diduga mencabut dan menerbitkan kembali izin usaha pertambangan atau IUP dan hak guna usaha atau HGU dengan imbalan miliaran rupiah. Adapun informasi awal mengenai kasus yang menyeret Bahlil ini bersumber dari laporan majalah Tempo. Terkait informasi keterlibatan permainan izin usaha tambang, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah memberikan responsnya. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam keterangan pada Rabu 6 Maret mengatakan bahwa pihaknya mulai menelaah informasi tersebut. Meski begitu, Alex menyebut belum ada rencana pemanggilan Bahlil dalam waktu dekat. Lebih lanjut, Alex berharap agar wartawan majalah Tempo bisa memberikan sedikit petunjuk kepada lembaga anti rasuah tersebut. Diterangkan oleh Alex bahwa KPK tengah menggali informasi dari berbagai sumber termasuk berkoordinasi dengan Kementerian Investasi, seperti informasi mengenai proses pengawasan bisnis nikel, pengawasan pencabutan izin tambang nikel, dan lain sebagainya. Sebagai informasi, sebelumnya anggota Komisi 7 DPR RI fraksi PKS Mulyanto mendorong KPK agar memeriksa Bahlil. Hal ini terkait dengan Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi yang dipimpin oleh Bahlil. Mulyanto menerangkan harusnya tugas soal perizinan tambang masuk domain Kementerian SDM, bukan Kementerian Investasi. Menurut Mulyanto, keberadaan Satgas tersebut juga syarat kepentingan politik. Terlebih, satuan itu dibentuk menjelang pemilihan presiden 2024. Pihaknya curiga Satgas tersebut dibentuk sebagai usaha untuk legalisasi pencarian dana pemilu.